kita harus pertegas, sekarang tunjuk batang hidung orang-orang yang memang jadi seperti polemiknya Rocky Gerung ya, di saat orang menunjuk Jokowi itu dengan bahasa dia bajingan ya, ya saya sih sebenarnya setuju ya, jangan dia biarkan tidur enak dan karena pemimpin yang bagi-bagi duit 300.000, 600.000 saja ya, cuman turun got 2-3 kali, tapi performa kerjanya apa ya. Jadi kalau yang kayak begini pemimpinnya berdiam, ya itu pemimpin yang model tai begitu ya. Jadi saya setuju dengan Rocky Gerung begitu loh ya, justru mesti dikritiki jabatannya, presidennya nggak ada fungsinya. Fungsi kamu sebagai presiden, sebagai komandan Republik nomor 1 ini ngapain? Kok bisa dikadalin sama Mahfud MD, bisa dikadalin sama MUI, bisa dikadalin sama Maruf Amin. Udah lama nggak dapet deh. Ya, selamat malam. Salam rindu dulu SK. Salam rindu. Ya, apa tuh salam rindu apa balasnya? Jawabnya. Salam damai. Oh, salam damai. Lama nggak ketemu ini. Ya, lanjut ya. bongkar. Jadi gini, selamat malam semuanya, shalom semuanya. Jadi Shalom. Kalau menurut saya sekarang Mahfud MD sudah kita kritik, kita ketahui bahwa dia hanyalah sebagai pejabat yang memang punya kepentingan untuk dapat posisi, ya minimal seperti posisi dia sekarang untuk berikutnya, atau kalau bisa jadi wapres, ya dengan model-model tindakan dia, ya yang begitu cepat, ya menangkapi begitu cepat actionnya di saat kita lihat itu bukan bagian dia sebenarnya, ya. Dan kita lihat juga terhadap Panji Gumilang, begitu cepat banget actionnya, nggak sesuai, ya, rasa keadilannya berbeda. Kita lihatlah itu udah jelas. Kalau Maruf Amin ya udah nggak heran lah ya, gembong MUI ya gembong kadrun, gembong khilafah, ya. Itu udah jadi stigma dan harus kita stigmakan terus. Jadi orang-orang jahat, orang-orang yang tidak bermoral, orang-orang yang tidak berjalan sesuai dengan kebenaran, keadilan, ya harus kita kritis, bukan hanya dikritisi, harus dibongkar jati diri mereka, kemunafikan mereka, topeng-topeng mereka, ya berjalan di atas jabatan mereka atau pendapat-pendapat, kaidah-kaidah atau apapun yang mereka pakai, ya kaidah hukum sekalipun. Jadi orang itu dengan mudah kok gampang dilihat yang mana orang-orang baik, mana orang-orang jahat. Kalau kadrun itu nggak usah ditanya lagi, setiap kadrun itu ya ideologi kadrun ya udah pasti ideologi yang mau mengusung khilafah, ya khilafah kita udah tahu lah, memang udah ideologi yang busuk, ideologi yang jahat, yang tidak sesuai dengan zaman modern ini bisa diterima oleh dunia termasuk Indonesia begitu. Jadi mestinya ya ini terus kita mesti bongkar sehingga makin banyak orang-orang itu di Universitas ada sesuatu yang... Dan sekarang ke pesantren. Halo. Lanjut. Ada yang bocor. Lanjut Pak. Ya, jadi kita harus pertegas, sekarang tunjuk batang hidung orang-orang yang memang jadi seperti polemiknya Rocky Gerung, ya. Di saat orang menunjuk Jokowi itu dengan bahasa dia bajingan, ya, ya saya sih sebenarnya setuju. Ya, saya dulu udah pernah ngomong ini sontoloyo presiden model kayak begini, begitu. Ya, jadi artinya gini nih, bahkan kita sekarang harus serta merta
kritisi terus, suarakan terus Jokowi. Jangan biarkan dia hidup enak, tenang, tidur nyenyak, dapat fasilitas baik, ya, mewah dari uang rakyat yang kita bayar, ya, susah payah. Dia dengan enaknya, dengan pencitraan, dengan politik diamnya di saat harus kumpulin pajak dari orang-orang non-Muslim, dari pengusaha-pengusaha Muslim, pengusaha-pengusaha Cina, ya dia akan suarakan, ya. Wah, seolah-olah hebat. Wah, saat dia menolak investasi barang-barang impor, wah seolah-olah hebat begitu. Wah, seolah-olah pendukungnya juga buta melihat bahwa Jokowi ini adalah yang membangun infrastruktur, Bapak infrastruktur. Kalau bahasanya Pak Paul ya saya ngomong Bapak infrastruktur gundul mupeang begitu loh, ya. Siapapun juga bisa bangun infrastruktur, ya, apalagi dengan utang. Ya, yang bangun infrastruktur kan justru banyak kan swasta, ya, ada Astra, ya, ada termasuk yang siapa itu ya, yang mualaf itu pun juga dia bangun tol. Bakri pun yang punya utang, yang ngemplang utang Lapindo pun juga punya jalan tol bangun, Tutut aja juga bangun tol, ya. Ya jadi apa? Termasuk kereta api cepat ini juga investasi dari China. Jadi apa yang bisa diandalkan? Justru kita bisa melihat Jokowi ini adalah sosok presiden yang kacau, ya. Diam itu memang kadangkala benar, ada pepatah mengatakan diam itu memang kadangkala itu emas, tapi diam itu bisa juga jadi hanya kuning belaka doang, ya. Ngerti ya, kuning belaka tuh yang berseleweran itu kadang-kadang di apa tuh di sungai-sungai bawah gunung begitu kan. Kalau kita lagi camping, ya, jadi hanya tai aja, doang, ya, diamnya itu. Ya, jadi nggak beda diamnya Jokowi itu terhadap penutupan gereja, terhadap perlakuan diskriminasi, terhadap perda-perda syariah, ya, yang sudah jelas-jelas itu dilakukan oleh kelompok-kelompok orang-orang yang jahat, yang memang tidak bermoral, ya, tapi dia diam. Kalau hal haseperti itu terhadap kadrun diam, diserahkan ke Mahfud MD, diserahkan ke siapa Wapres, ya makin hancur lah, diserahkan kepada orang-orang yang tidak bermoral, orang-orang yang niatnya jahat, yang memang ideologinya udah setengah kadrun dan kadrun khilafah begitu, ya, sehingga diamnya dia itu ya diam nggak beda dengan diam tai dan kotoran saja bau begitu akhirnya, ya, tercium juga begitu. Jadi kita nggak perlu lagi mesti harus kritisi terus ini, jangan dia biarkan tidur enak dan karena pemimpin yang bagi-bagi duit 300.000, 600.000 saja, ya, cuman turun got 2-3 kali, tapi performa kerjanya apa, ya. Jadi kalau yang kayak begini pemimpinnya berdiam, ya itu pemimpin yang model tai begitu, ya. Jadi saya setuju dengan Rocky Gerung begitu loh, ya. Justru mesti dikritiki. Jabatannya, presidennya nggak ada fungsinya. Fungsi kamu sebagai presiden, sebagai komandan Republik nomor 1 ini ngapain? Kok bisa dikadalin sama Mahfud MD, bisa dikadalin sama MUI, bisa dikadalin sama Maruf Amin. Bahkan Maruf Amin aja udah jelas-jelas katakan ini presiden kita aja ini sebagai presidennya keuangan syariah nasional. Maruf Amin sebagai wakilnya, Sri Mulyani sebagai menteri keuangannya, ya, keuangan syariah, kan kacau begitu loh. Udah jelas-jelas ini melanggar konstitusi, udah jelas-jelas nggak ada itu untuk golongan tertentu syariah, ya. Jadi dikotak-kotakan negeri ini, ya, mau diislamisasi semuanya. Uang negara yang dikumpulkan dari seluruh warga negara Indonesia dipakai untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan syariah begitu, ya. Akhirnya kita lihat ini negara dipimpin Jokowi bukannya makin benar, makin hancur, ya. Hancur, ya, bukan hanya hukum, semuanya berantakan. Sumber daya manusianya IQ-nya jebot sekarang, ya, tertinggal jauh, ya, paling rendah di antara negara ASEAN aja yang baru merdeka, Vietnam, Kamboja, bahkan Timor saja sudah dilewati mungkin ini sekarang 1-2 poin begitu loh. Ya, paling rendah. Ya karena bego, jadi bego semua. Uang subsidi negara dipakai untuk cuman belajar yang ngafal, belajar paling bodoh itu kan, cuman ngafal doang, nggak mampu menganalisa, nggak mengerti, mengevaluasi. Ya mana bisa jadi inovasi dan bangsa inovator dan kreator.
kreasi begitu. Nggak ada kreasi-kreasinya, yang ada cuma jiplak-jiplak doang ya. Jadi mestinya sebagai sosok Jokowi, sebagai sosok pemimpin, dia mengerti mana orang kelompok yang punya moral yang baik, mana yang tidak ya. Ya memang mungkin nggak mudah untuk hidup bermoral ya. Tapi lebih tidak mudah lagi menghadapi keadaan yang tidak bermoral. Tapi hal yang paling tidak mudah lagi adalah hidup dengan akibat-akibat kebejatan moral. Begitu. MUI udah jelas lah itu ya. Kita udah tahu tingkah laku tindakannya semua itu ya, Ma'ruf Amin begitu ya. Termasuk sekarang terbongkar model-model si Mahfud MD ya, begitu bejat ya, tidak bermoral ya, levelnya di situ begitu. Masa Jokowi mau ikut-ikutan mendukung dan berdiam diri saja, membiarkan MUI, membiarkan siapa Ma'ruf Amin, membiarkan Mahfud MD bergerilya ya dengan kondisi yang tidak bermoral dan yang tidak punya moral, dengan kebejatan-kebejatan moralnya ya. Kayak gitu. Justru mestinya dengan diamnya dia ini ya mesti kita kritisi ya. Ya. Nah, jadi itulah yang membuat di saat Jokowi diam, nggak ada komandan di negeri ini ya. Jadi komandannya pelintat-pelintut, takut, diam, sembunyi ya, ngumpet begitu. Nah, inilah pemimpin sontoloyo ya, pemimpin yang kacau, lari dari tanggung jawab, sehingga negara ini jadi hancur, jadi kacau balau. Ya semuanya ikutan, kabar reskrimnya gampang disetir Mahfud MD, gampang disetir sama si Ma'ruf Amin, ditelepon aja, tangkap ya, Pak Jokowi bilang, tangkap ya, Sambo bikin begini, tangkap cepat ya, walaupun Sambo salah ya itu memang benar, mesti ditangkap. Tapi kalau kayak Panji Gumilang, perlakuannya seperti mungkin beberapa kasus yang lain, itu kita lihat sesuatu yang janggal begitu ya, yang merusak apa namanya rasa keadilan kita ya, apa namanya kita begitu. Nah, jadi mesti bangkit orang-orang yang memang mau menegakkan moral yang baik, menegakkan kebenaran yang baik, ya harus bersuara, berani mengkritisi, bukannya malah memuji model pemimpin-pemimpin seperti ini. Ya, bilang popularitasnya 80-90%. Ya, kan tetlah kalau kayak begitu modelnya presiden, pemimpin seperti itu, selalu diam, ngumpet dimanapun, nggak ada tindakannya. NATO, ya no action, talk only begitu. Di saat kalau ngumpulin kepada orang-orang yang menurut dia nggak akan protes, ya dia kan selalu tampil di muka ya, saat tanda tangan tampil di muka, siarin di pers, dilihat. Itu politik pencitraan. Di saat masa-masa sukar, di saat harus mengambil keputusan, mengambil tindakan yang benar, ya berlaku yang adil, dia ngumpet begitu. Ya inilah model-model pemimpin yang nggak ada wibawanya, nggak ada moralnya malah justru ya. Jadi ya kita melihat orang-orang yang model begini ini yang bikin hancur negara ya. Jadi diam saja pada waktu dia ditunggu-tunggu untuk mengatakan sesuatu yang perlu ya, harus tampil begitu. Jangan diam saja, tetapi dia bersikap mengambil keputusan untuk diam. Cuman ngomong sekali saja, peraturan nggak boleh kalah dengan konstitusi. Tapi habis itu banyak penutupan-penutupan yang lain, tapi nggak ada lagi actionnya, diam lagi, seribu bahasa. Ya itulah politik pencitraan, itulah diamnya tai begitu, diamnya itu kotoran, ya bukan diamnya emas begitu. Ya, jadi Alkitab sudah mengajarkan kita ya untuk hidup sesuai dengan kebenaran, dengan moral yang baik, jangan takut. Di saat justru kita diam, itu justru kita tahu itu sesuatu yang salah, tapi kita diam, justru kita berdosa. Alkitab sudah mengatakan, jadi nggak usah takut kita untuk mengatakan kebenaran kepada orang-orang yang memang hidupnya tidak bermoral, yang jauh dari kebenaran, ya, yang merusak tatanan
kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, untuk merugikan orang. Ya, kalau mau berbuat dosa nggak merugikan orang, merugikan diri sendiri, kita tidak jadi problem. Itu masalah tanggung jawab kamu. Tapi begitu itu merusak tatanan kehidupan bangsa, ya, banyak orang yang dirugikan, ya, termasuk kayak Panji Gumilang. Ya, kita pasti akan bersuara, meskipun dia Islam, meskipun dia Buddha, Hindu, kita pasti akan bersuara. Ya. Justru kita akan berdosa kalau kita tidak bersuara, ya, kita tidak mengkritisi hal seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya kita cinta negeri ini, supaya ayo maju dong, bermoral dong, jangan justru mendukung orang-orang yang tidak bermoral, yang bejat moralnya, seperti Maruf Amin, seperti Mahfud MD dengan tindakan-tindakannya, ya, yang diskriminatif seperti itu. Nah, jadi kita melihat ini justru standarnya presiden kita ini begitu rendah, ya, begitu rendah, nggak mengerti ada orang di sekelilingnya di negeri ini, kelompok-kelompok kadrun yang memang nasionalis, yang cinta negeri ini, yang cinta bangsa dan negeri ini, dan bersumbang sih buat bangsa dan negeri ini. Al Zaitun kan luar biasa, mencerdaskan banyak murid-murid dan menjadi salah satu contoh yang bisa dibanggakan buat Indonesia, bahkan buat umat muslim sendiri. Menjadi Islam yang benar-benar bisa dicontoh, jadi ramatan begitu loh. Masa mau malah mendukung model-model MUI, model-model siapa Maruf Amin yang justru malah merusak bangsa ini, nilai-nilai luhur bangsa ini dan Islam itu sendiri begitu, dengan Islam yang modelnya intimidasi, modelnya diskriminasi, modelnya ya mau penjarakan, begitu berseberangan, selalu buikan, pidanakan dengan undang-undang penistaan agama. Ya, jadi bodoh begitu. Jadi kita terus terang, saya sendiri sebenarnya nggak khawatir begitu, ya. Di dalam setiap kegelapan ya pasti ada kebenaran lah terbit, ada terang yang terbit begitu, ya. Selalu begitu. Dan ini adalah masa-masa sebenarnya ya memang kelihatannya nggak enak untuk hidup di zaman yang tidak bermoral, ya, dengan berhadapan dengan orang-orang yang bejat secara moral, ya. Nah, tapi saya yakin lewat ini justru mereka, MUI, Maruf Amin, Mahfud MD, Jokowi sedang mempertontonkan dirinya, sedang membuka kedoknya sendiri begitu. Siapa mereka sebenarnya? Dan ini perlu orang-orang dari kita untuk membongkarnya, orang-orang model-model begini begitu. Ya, supaya jangan lagi nextnya dipilih model-model pemimpin yang diam seperti ini. Jadi kita bisa hati-hati juga model seperti Ganjar begitu, ya, yang cuman pencitraan nanti dengan mulut manis, janji manis, cuman datang tapi nggak berani action saat menghadapi MUI yang udah jelas bejat secara moralnya begitu. Nah, jadi mesti dilawan, ya. Nah, jadi saya yakin kebenaran tidak akan pernah kalah. Jadi justru di saat-saat seperti ini kadangkala memang mesti semakin disorot, bahkan kalau bisa ada tuh yang dipenggal kepalanya biar kelihatan Islam makin barbar, makin terbelakang, makin kelihatan jahat ajarannya, ya. MUI coba perintahkan seperti si Rizik yang bersuara, berdemo, datangi itu istana, kita rebut. Pendeta itu kalau temui di jalan penggal palanya. Boleh begitu. Mungkin beberapa orang akan jadi martir, ya, tapi itu justru membuka kedoknya mereka. Langsung saya yakin itu jutaan orang pasti banyak murtad tuh Islam. Nah, termasuk Panji Gumilang aja, saya yakin ini saat-saatnya banyak muslim-muslim akan kecewa dengan ajaran muslim. Mereka akan melihat, wah, muslim yang saya percaya ini makin kelihatan, ya, kedoknya, ajarannya, ya. Wah, selama ini bisa disembunyikan, ya, dengan seolah-olah ramatan, seolah-olah baik ajarannya. Akhirnya makin kesini mereka makin melihat begitu loh, ya, terhadap mereka sendiri ada diskriminasi dan mereka sendiri akhirnya melihat, wah, ini kedoknya makin dibongkar, akan makin banyak orang yang murtad dari Islam, ya. Dan kita yakin lah dan kita bersyukur kalau masa-masa itu terjadi, ya, itu masa-masa yang lebih damai buat dunia ini, ya, dari ajaran yang ngaco seperti itu. Jadi mestinya Jokowi sebagai presiden udah mestinya mengerti, bukannya diam. Mana kelompok kadrun termasuk Maruf Amin dan Mahfud MD, ya, bahkan termasuk sekarang kabar eskrimnya
Mestinya tahu, bukannya diam sembunyi, ya, menikmati fasilitas politik pencitraan saja. Ya, sementara itu dulu Pak siapa? Pak Kwang, nanti kalau ini baru saya sambung lagi. Sebentar Pak. Sambil saya Pak SK tahu nggak orang-orang Islam itu banyak prestasi loh Pak di negara kita Pak. Dari bikin rumah bordil syariah itu kan prestasi Pak. Mana ada di negara manapun rumah bordil yang syariah di puncak, kecuali di Indonesia Pak. Satu-satunya negara Banyak, yang ada Pak. rumah bordil syariah di Indonesia Pak. Nah itu kan prestasi Pak. Itu prestasinya gilang gemilang Pak. Kalau Islam itu kan iya, bukan rahasia umum lagi sekarang, ya kan? Nanti kan ada bokep syariah kan, begitu Pak. Ya, nanti ada bokep syariah Pak. Sesuai judul kita itu kan Pak Paul udah katakan semua yang sampaikan Nabi 26 N26 itu terjadi. Ya benar lah, ya kan? Kawin seperti tikus god, ya kan? Untuk kawin istri supaya mendominasi. Gitu, nah, makanya Pak. Jadi nomor 1, ya itulah mayoritas nomor 1, tapi yang bodoh, ya kan? Jadi kalau ikut MUI, ya jadi bodoh. Mestinya Jokowi pintar, bisa ngelihat. Pemimpin kalau cerdas akan melihat loh, kalau diikutin MUI, apalagi dia bikin fatwa diikutin. Ma'ruf Amin bangga-banggain dengan syariahnya, ya. Mahfud MD malah mendukung lagi, memenjarakan Panji Gumilang yang punya prestasi yang luar biasa. Tapi ikut MUI, ya jadi bodoh lah. Dan bangsa ini jadi bodoh, ya jadi bego begitu loh. Ya nggak heran, presidennya pun jadi bodoh dan dibodoh-bodohin terus. Ya itu dulu, ntar takut kepanjangan. Nanti yang lain saya baru sambung. Ya, lanjut Pak Robert. Cara ini bukan, ntar dulu. Ini pertanyaan dulu. Pak Ketua sudah siap